Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah minggu ke-23 kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kami menyampaikan salam dari Bapak Precious, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Pendeta Midian KH Sirait MTH, dan seluruh pelayan di distrik. Selamat Hari Minggu. Selamat Hari Minggu bagimu juga. Minggu ini adalah minggu 9 setelah Trinitatis. Artinya ketritunggalan Allah. Melalui topik minggu ini, kita diarahkan untuk bekerja untuk Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya Tuhan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Karena itu, kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kasih setia-Nya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji nama-Nya. Datanglah di hadapan-Nya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 18 ayat 1, Ukak Bahal Naumuli. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapan-Nya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 504 ayat 4, Ditogu Tuhan Yesus au.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Mazmur 37 ayat 27. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 421 ayat 1, Marsoba au di Jolomon. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Tuhan menghendaki agar kami melakukan segala pekerjaan kami dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Namun, terkadang kami melakukan pekerjaan kami hanya untuk menyenangkan hati kami atau ingin mendapat pujian dari orang lain, sehingga semangat dan kualitas pekerjaan kami tergantung pada penilaian manusia. Ya Tuhan, tuntunlah kami agar segala sesuatu yang kami lakukan hanya untuk memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini, bisa saja berbagai pertanyaan muncul di benak kami. Mengapa Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi? Mengapa Engkau membiarkan penderitaan ini terjadi? Jika Engkau memang berkuasa, mengapa virus sekecil ini dapat membawa dampak yang begitu besar kepada dunia ini? Ya Tuhan, berilah kami hikmat agar mampu melihat bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Enden nomor 467 ayat 1. Asini roham hupuji. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis pada kitab Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Enden nomor 127 ayat 6. Lam gugu. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 672 ayat 1. Tunggodang si tutu sambil menyampaikan persembahan pertama. Dan mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Preses DKI, Bapak Pendeta MKH Sirait MTH. Tangan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budimu. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ke-9 setelah Trinitatis hari ini diambil dari Kolose pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Horas, selamat beribadah bagi kita semuanya, utamanya bagi seluruh saudaraku yang saat ini beribadah di rumah, seperti kaum lansia, anak-anak, atau saudaraku yang mungkin dengan alasan kesehatan dan keamanan beribadah di rumah saja. Saya ucapkan salam sehat, salam kasih bagi saudara sekalian. Percayalah, Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara saat ini. Saudara yang kekasih, minggu ke-9 setelah Trinitatis, hari ini mengambil topik atau tema bekerja untuk Tuhan atau marhubas tu Tuhani. Saudaraku, bekerja untuk Tuhan atau marhubas do Tuhani merupakan ajakan yang sungguh luar biasa bagi kita, agar semakin menyadari bahwa segenap kehidupan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan, manangahape nataule manang natasakapi di pernguluan tahun, semuanya adalah dalam naungan kuasa Tuhan. Maka dari itu, melalui khotbah minggu saat ini kita diajak untuk merefleksikan makna dari bekerja untuk Tuhan atau marhubas tu Tuhani dalam dua bagian besar. Yang pertama, bekerja sebagai ibadah dan panggilan pelayanan. Sejak awal manusia diciptakan, manusia sudah diberi tanggung jawab untuk bekerja dan berusaha dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Itulah yang mendasari pemahaman kita, bahwa bekerja itu juga adalah sebuah ibadah. Bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup, namun sekaligus sebagai wujud tanggung jawab kita secara relasional kita kepada Tuhan Allah. Artinya segala yang kita lakukan di dunia ini, lakukanlah demi kemuliaan nama Tuhan. Patupa jarabahema nasa ulaumu lau pasangapon debata. Sehingga tidak seorang pun dari kita bekerja asal-asalan. Tidak seorang pun dari kita yang merasa segala yang dilakukannya adalah sia-sia. Atau bahkan tidak seorang pun di antara kita yang bekerja hanya untuk menyenangkan hati majikannya, atau bosnya, atau pimpinannya.
Namun saudara-saudara, jauh lebih besar bekerja itu menjadi sarana untuk menyenangkan hati Tuhan dan dilakukan sesuai dengan kehendaknya. Ini adalah integritas sejati. Melakukan yang terbaik dengan semangat, ketulusan, dan kejujuran. Dan bukan asal Bapak senang atau ABS. Alani makadongan molope mangula hita, molope marhubas hita, ulahom may gabedalan, parsobauta tu debata. Unang mula-ulaw kita holan laho patama-tamaho diri di hadapan ni uluwata. Holan laho pasonak-sonang dirita sajo. Alay ulahom maulaw ni dinggan di bagasan hasitongan hadaulaton dot hatomanon ni roha. Maka bekerjalah sebagai bagian dari ibadah dan sebagai jawaban atas panggilan pelayanan bagi kita. Sebab di mana kita berada, apapun yang kita berbuat, semuanya itu sebagai wujud pengenalan kita akan Kristus, sekaligus menjadi sarana pekabaran Injil untuk memberitakan Kristus melalui karya dan kerja nyata kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua bekerja sebagai tanggung jawab terhadap hidup kepada Tuhan. Ketika kita menganggap bekerja itu sebagai wujud tanggung jawab, yaitu ketaatan kepada Tuhan, maka orang akan bekerja dengan rajin, selalu semangat, dan yang pasti dia tidak akan mencuri, tidak akan mengambil bagian yang bukan bagiannya, atau tidak akan korupsi. Orang yang taat kepada Tuhan akan meyakini bahwa Tuhan akan memberkati pelayanannya atau pekerjaannya, mencukupkan segala kebutuhan hidupnya, dan pada akhirnya dia akan menemukan Tuhan dalam pekerjaannya. Amo kadongan halak namangula jara marhubas, alani hauduho tu debata atau tu dang adong tahi-tahina jahat di nguduna. Dang olui mabuat naso bagianna. Jalan pasti porsea doi di pangaramotion ni debata. Positudo rohana nang pasu-pasu ni debata do nasa naniula ni tangan nang naniula ni pikiranna. Maka upah dari orang yang taat kepada Allah akan datang dari Allah sendiri. Dan hukuman bagi orang yang tidak taat kepada Allah pun akan datang dari Allah sendiri. Oleh sebab itu ketaatan kepada Tuhan akan terlihat dari cara kita bekerja, cara kita melayani, dan cara kita untuk merespon segala yang kita kerjakan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk selalu setia dalam segala perkara hidup. Untuk selalu melakukan yang terbaik dalam segala aktivitas pekerjaan pelayanan dan apapun bentuk kegiatan yang kita lakukan. Jika orientasi orang untuk melakukan pekerjaan yang baik adalah untuk memuliakan Tuhan atau mewujudkan kehendak Allah secara nyata, maka sudah pasti dia akan menjalani prosesnya dengan penuh semangat. Tidak akan menyerah, tidak akan merasa gagal, dan tidak akan merasa disia-siakan. Artinya segala pekerjaan yang dilakukan untuk Tuhan akan selalu berharga baginya. Alani maso tungadong be siak kitaon nalosok rohana mula-ulaon. Ay pagjuun ni debatado isian Kristus Jesus. Sotong adong be siyak kitaon na marnaleba mula-ulaon. Ay tada panguluyon tu debatado. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Martangi yang mahita. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus,
Tuhan adalah si pemberi pekerjaan kepada kami, sehingga kami harus memanfaatkan hari-hari kehidupan kami dengan waktu yang Tuhan berikan, supaya kehidupan kami menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Jika Tuhan menyuruh kami untuk bekerja dengan baik, tentu Tuhan akan menyertai perjalanan kehidupan kami. Kami serahkan hidup, jiwa, raga kami bagi semua yang hadir dalam ibadah hari ini. Terimalah Bapa doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 694 ayat pertama, Yesus ho napuna au, sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.